Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizaini, sarjana pertanian asal SMKS Mamba Ulisan Ujung Pangkah Gresik, peserta PPL Daljab 2 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. ATP Habisa SMK Hebat. Bisa masuk atau hadir pada kelas hari ini ya? Iya. Oke. Kira-kira ada surat keterangannya apa tidak? Coba. Ada semua ya berarti ya? Oke, saya absen. Yang pertama, Ahmad Nabiul Fatah Al-Mahdi. Sakit ya? Oke. Akmaluddin Badrul Tamam. Hadir. M. Agustiansa. Hadir. Kamu sudah sembuh? Sudah sembuh ya. Semoga sehat selalu dan bisa mengikuti pelajaran dengan tertib. Oke, Muhammad Rizal Ardiansa. Oke. Yakfini Amila. Sakit ya. Azidan Hidayat. Sakit. Muhammad Haidar Yahya. Sakit ya. Muhammad Iji Farezi. Oke. Muhammad Rizki Al-Mubarak. Muhammad Aditya Rizki Pratama. Misbahul Abidin. Titis Sasya Bakti. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4 yang sakit ya. Semoga kalian tetap sehat selalu, selalu bisa mengikuti pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, silahkan pimpin berdoa. Ketua kelas, siapkan pimpin berdoa teman-temannya. Silakan. Sebelum kita mulai, kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, saya lihat semuanya mulai dari seragam, atribut kalian sudah lengkap ya, kaos kaki, terus ikat pinggang. Nah, itu merupakan sikap yang saya harapkan ya. Itu merupakan kedisiplinan. Maka dari itu kita terus tingkatkan kedisiplinan baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Setuju ya? Oke. Sebelum pelajaran, kita akan belajar tentang penyiapan bahan tanam tanaman hias. Ya, seperti biasa, untuk memupuk rasa nasionalisme kita wajib memegang teguh rasa cinta kita terhadap tanah air. Pak, melalui apa saja Pak? Bisa melalui belajar, ya, bisa meningkatkan pembelajaran. Bahkan kita menyanyikan lagu nasional, ya, ada banyak macam lagu nasional. Kita akan menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar, ya. Silahkan berdiri. Kita diserang
bahasa kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Ya. Oke. Saya bagikan soal pretestnya. Yuk. Silahkan dikerjakan sesuai kemampuan kalian masing-masing. Ya, jadi kalau bisa jangan mencontek ya, supaya Bapak bisa mengetahui kemampuan. Titis, ada pulpennya? Ah ya, nih saya pinjamkan pulpen, silahkan dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama. Waktunya kita batasi untuk pretest. Silahkan dikumpulkan. Jadi perwakilan per kelompok silahkan dikumpulkan. Silahkan dikumpulkan. Oke, untuk yang selanjutnya, sebelum kita menginjak pada materi yang baru hari ini, mari kita sama-sama review pelajaran minggu lalu. Ya, kita review pelajaran minggu lalu ini fungsinya untuk menguatkan pemahaman kita terhadap pembelajaran yang sudah, jangan sampai lupa. Ya, jangan sampai lupa. Terus kalian juga jangan sampai melupakan. Nah, jadi kita saling mengingatkan. Oke, silahkan, mungkin ada pertanyaan. Coba. Oke, dari Abid, silahkan pertanyaannya. Mengapa komposisi tanaman hias berbeda-beda? Mengapa komposisi tanaman hias berbeda-beda? Mungkin dari teman yang lain bisa menjawab. Ada yang bisa menjawab? Apakah lupa? Oke, saya bantu ya. Mengapa komposisi tanaman hias itu berbeda-beda? Komposisi tanaman hias, ya, jadi itu berbeda-beda berdasarkan karakteristik dan jenis dari tanaman hias itu sendiri. Ya, apakah tanaman hias itu suka akan kelembapan yang tinggi atau rendah atau sedang, dan itu semua memiliki komposisi media yang berbeda pula. Ya, jadi seperti itu. Apakah bisa dipahami, Habib? Saya lain juga bisa dipahami ya. Oke, sekarang selain itu pelajaran minggu lalu, apakah ada yang masih ingat? Silahkan ngacung tangannya. Ya, silahkan Rizky. Ya. Analisis media tanam baik untuk tanaman hias. Ya. Besaran hias tahun kedua. Apa saja itu? Mampu mengikat dan menyimpan air dan barang dibutuhkan oleh tanaman. Baik. Dua, memiliki sirkulasi dan energi yang baik dan mampu mengontrol kilometer air dari hasil yang baik. Tiga, tidak menjadi sumber hama dan penyakit. Empat, dapat mempertahankan kelembapan dan sekitar akar tanaman. Lima, tahan lama. Enam, mudah diperoleh. Ya, peroleh. Jadi media tanam itu yang mudah diperoleh ya, dan itu yang terpenting memiliki kriteria-kriteria yang sudah dibacakan oleh Rizky. Ya, mungkin ada yang lain? Baik, berikutnya di sini saya akan sebelum menginjak pada kompetensi dasarnya ya, saya akan memberikan beberapa penilaian ya. Saya sebutkan di sini penilaiannya ada penilaian keterampilan, pengetahuan, juga penilaian sikap ya. Jadi nanti kita ada sebuah penilaian keterampilan ya untuk baik ya. Melalui kegiatan identifikasi video pembelajaran, siswa dapat menganalisis bahan tanam tanaman hias secara vegetatif dan generatif. Berikutnya melalui praktikum kegiatan keterampilan siswa, jadi kita nanti ada praktikum ya, yaitu pengenalan atau menyiapkan alat dan bahan. Oke, sekarang saya
dimanapun kita berada, mau di kelas maupun di luar kelas atau di lahan atau di tempat praktikum, kita wajib akan K3 ya, keselamatan, kesehatan, dan ya, jadi kesehatan, keselamatan kerja itu harus diperhatikan. Walaupun di dalam kelas ini masih ada listrik, ya, ada roll listrik, ada LCD dan lain sebagainya. Nah, ini beresiko akan terjadinya kecelakaan. Ya, jadi sangat berhati-hati kalian melintas di depan, ya, karena di sini ada laptop dan sumber listrik. Kalian hati-hati, ya, baik di lahan maupun di dalam kelas. Lalu memperhatikan punya video, ya. Nah, silahkan kalian semua simak, ya. Jadi saya memiliki video permasalahan. Nah, tugas kalian nanti memecahkan permasalahan tersebut. Oke? Bisa dimengerti? Nah, sekarang kita sama-sama lihat video tersebut. Salah satu penghasil tanaman hias yang cukup banyak diminati pasar luar negeri adalah kota Batu. Philodendron, Anthurium, agave, dan sansevieria adalah beberapa jenis tanaman hias yang sangat tinggi permintaan ekspornya. Belanda, Amerika, Jepang, hingga Rusia adalah negara-negara yang memiliki permintaan cukup tinggi pada tanaman hias dari kota wisata ini. Oke, kalau tadi kita sudah bisa menyimak video, ya. Di sini ada juga gambar dan grafik. Nah, di sini yang pertama, petani bunga krisan kewalahan memenuhi permintaan pasar Jepang yang tinggi. Ya, jadi di sini ada beberapa kutipan, ya. Petani. Sekarang yang saya ingin tanyakan pada kalian, ya, kira-kira permasalahan apa yang terjadi pada video? Tingginya permintaan pasar akan tanaman hias terjual ke Nah, itu sebuah permasalahan, ya. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan perbanyakan. Ya, perbanyakan apa yang tepat. Ya, jadi karena permintaan pasar yang tinggi, menanam, ya, melakukan pembibitan. Ya, jadi ada yang dijual, ada yang dibibitkan. Nah, entah itu pembibitan apa yang nantinya dipakai, kita akan diskusikan secara bersama-sama. Jadi ada yang lain? Ada yang lain? Selain itu, ya? Permintaan buah sebagai komoditi tanaman hias sangatlah tinggi, tetapi penjual sebagai agen seperti tidak bisa memenuhi permintaan pasar tersebut, sehingga itu solusi perbuatan tersebut. Ya, jadi itu beberapa yang harus kita pecahkan bersama-sama. Nah, kalau sudah kita akan bentuk kelompok, ya, ini sudah sesuai sama kelompok, ya. Nah, kelompoknya sudah saya share berdasarkan grup di. Sekarang, nah, di sini masih saya punya 3 pertanyaan atau 3 objek. Yang pertama what, why, dan who. Ya, jadi itu yang harus kalian pecahkan. Apakah sudah didiskusikan? Silakan berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi berdasarkan kelompok masing-masing. kurangnya itu dan Kalian
Mana nih? Ada yang lain dan cara pembibitan jaringan. Ini perlu ikut jaringan mau. Oleh petani fokus pada penjualan. Oke, sambil berdiskusi saya bagikan LKPD-nya ya. Rizky, ya jangan tidur ya. Silahkan isi LKPD-nya dan berdiskusi bersama teman satu kelompoknya. Yang lainnya juga ya harus antusias. Jangan sampai kantuk menguasai kalian ya. Jadi kalian yang menguasai kantuknya. Nah, untuk yang pertama, what ya. What itu berisi tentang permasalahan. Oke. Ada yang bisa mengungkap sebuah permasalahannya? Saya Pak. Ya, kelompok berapa kamu? Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, apa? Masalah yang terjadi antara subjek Mengapa hal tersebut terjadi? Kenapa? Karena terputusnya pada proses pembibitan, maka cenderung fokus pada penjualan sehingga pembibitan tidak diperhatikan, seperti pembibitan secara vegetatif maupun generatif. Tapi di sini perlu adanya pembibitan yang biar dikatakan cepat untuk memenuhi tanaman hias yang akan diekspor. Nah, baik, bisa ditanggapi kelompok lainnya? Aktiflah solusi. Kalau tadi sudah ada permasalahan, terus permasalahan yang terjadi seperti apa, kita butuh solusi. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya seperti apa? Ya, silakan isi. Bukannya adanya sebuah solusi dari permasalahan yang ada, yaitu kebanyakan vegetatif kota alternatif kebanyakan ini tidak memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan generatif. Oke, bisa ditanggapi atau seia dan sekata ya bahasanya seperti itu atau setuju? Setuju. Oke, sudah kita presentasikan bersama-sama, sudah kita diskusikan. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, inilah solusi ya. Solusi di mana permasalahan yang tadi sudah kita bersama-sama diskusikan. Ya. Solusi yang relevan yaitu untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu bahan tanam tanaman hias dengan cara vegetatif. Pertanyaannya, mengapa harus vegetatif? Ternyata di sini terjawab. Mengapa harus vegetatif? Karena vegetatif merupakan tanaman yang baru, mengandung materi genetik hanya dari satu tanaman induknya, sehingga tanaman baru merupakan klon dari tanaman induk. Berikutnya, tanaman juga tidak melewati tahap bibit atau imatur sehingga mencapai tahap matang dengan cepat. Ya, selain itu, pada pembibitan vegetatif itu tidak memerlukan apa? Proses dormansi. Ya. Nah, silakan. Mulai dari kelompok 1, gambar 1 dan 2. Silakan dibacakan. Ya, silakan berdiri biar temannya bisa mendengar ya. Baik, ya kalau itu pengertiannya ya. Nah, kalau itu pengertian, sekarang mungkin ada kelebihan dan kurangnya.
Ada? Baik, silakan. Oke. Itu keuntungannya. Sekarang kekurangannya. Tidak semua tumbuhan bisa dilakukan dengan cara stek. Baik. Oke, itu step. Nah, sekarang yang gambar nomor 2. Gambar nomor 2. Oh iya, silakan. Segera kembali ya. Gambar nomor 2 adalah sambungan atau grafting. Proses pembentukan tanaman dengan cara sambung bawah dengan pemilihan batang bawah dan atas. Batang bawah biasanya batang yang tahan terhadap apapun dan tumbuh. Sedangkan batang atas adalah barang produksi yang diinginkan. Pemilihan batang bawah berbeda dengan pertumbuhan tanaman. Karena batang bawah berada pada kondisi aktif tumbuh ketika selesai membuat dengan cepat. Perbanyakan dengan cara sambung atau grafting yang itu diawali dengan penyiapan batang atas dan batang bawah. Oke, itu pengertiannya. Sekarang kekurangan dan kelebihannya. Gambar nomor 6 dan 7. Baik, ya kan? Siap. Yang lainnya menyimak ya. Mungkin ada sanggahan nanti kita diskusi. Untuk jaringan merupakan teknik perbanyakan atau propagasi tumbuhan secara bergantian dengan memanipulasi jaringan somatik dengan menumbuh kembangkan bagian tanaman, baik berupa sel, jaringan atau organ dalam kondisi aseptik secara in vitro. Keuntungan bentuk jaringan menghasilkan tanaman anakan yang serupa persis dengan tanaman induk, menghasilkan tanaman anakan dengan lebih cepat, menghasilkan tanaman langka yang susah tumbuh dari benih. Kekurangannya ya ada keragaman genetik pada tanaman anakan. Ya, itu kekurangannya ya. Nah, sekarang gambar yang nomor 7, biji tadi. Biji perkembangbiakan menggunakan biji secara generatif umumnya terjadi pada tumbuhan berbiji spermatofita, baik tumbuhan berbiji tertutup angiospermae maupun berbiji terbuka gimnospermae. Pada perkembangbiakan tumbuhan menggunakan biji bunga merupakan alat reproduksi secara generatif. Oke, nah itu sudah kita diskusikan bersama. Apakah dari sini ya, dari beberapa kelompok, apakah ada pendapat kalian sendiri? Mungkin ada beberapa pendapat temannya yang bisa disanggah. Gimana? Jadi setuju semua ya? Nah, di sini ada yang ditanyakan. Oke, kalau tadi sudah kita diskusikan, saya akan memberikan pemahaman tentang materi perbanyakan tanaman hias secara vegetatif buatan. Yang pertama di sini stek. Ya, singkat saja ya. Vegetatif dengan memotong bagian tubuh tanaman untuk ditanam sehingga menghasilkan tanaman baru. Ini paling mudah. Ya, dengan keuntungan mempercepat pertumbuhan dan memperbanyak tumbuhan. Yang kekurangannya tidak semua tumbuhan bisa dilakukan dengan cara stek. Ya. Berikutnya sambung atau grafting. Perbanyakan vegetatif dengan cara sambung yaitu dilakukan setelah penyambungan atau pengikatan bawah menggulung secara spiral berakhir dengan di bagian atas. Nah, ini caranya ya. Jadi memerlukan dua bahan tanam, yaitu bahan tanam atas dan bawah ya, stiang dan entres. Nah, ini keuntungan salah satunya mendapatkan banyak unggul. Ya. Berikutnya kemudiannya membutuhkan perawatan yang baik. Karena kita akan melakukan praktik
persiapan kalian praktikum ya, yang akan dilakukan di lahan kita ya. Tetap sekarang kita APD-nya. Nah, di sini saya contohkan ya sambil juga lihat di slide. Di sini ada yang pertama silet, ya, silet atau cutter. Berikutnya apa? Gunting ranting ya. Ada gunting ranting. Terus berikutnya ada ini larutan ZPT ya, larutan ZPT. Nah, ini untuk nanti kita diskusikan semua alat dan bahan ini ya. Terus berikutnya ada apa? Bawang. Nah, nanti udah kalian diskusikan ya. Kenapa Pak bawang kok ikut-ikutan ya? Jadi bawang kok ada di praktikum. Sebenarnya buat masak, tapi kenapa kok buat bahan praktikum? Baik. Ya. Sekarang silahkan kelompok 1 bacakan hasil diskusi. Kelompok 1. Bawang merah. Ya, bawang merah. Kandungan sebagai pada tanaman bawang merah adalah sebagai berikut. Bibit bawang merah mengandung vitamin B1 yang yaitu bulan tunas. Oke, berarti bawang merah sebagai pengganti ZPT atau zat pengatur tumbuh. Nah, sedangkan yang ini namanya apa? Potrai. Nah, potrai apa itu? Potrai sungai merupakan wadah bahan dasar plastik yang terdiri dari buah-buah buah yang setiap dasar tulang tersebut. Oke, ini nantinya kita akan menggunakan biji ya untuk yang generatif. Terus ini apa? Gunting ranting. Apa itu gunting ranting fungsinya? Memotong tanaman seperti ranting dengan akar kayu atau batang yang memiliki sangat sehingga kita sama harus bersifat steril ya, jadi harus steril. Nah, berikutnya kelompoknya 5. Yang pertama silet atau cutter. Apa itu? fungsi sebagai alat untuk memotong atau menyayat pada tanaman. Ini untuk menyayat ya nantinya bahan tanam ya. Berikutnya ada apa lagi? Perkembangbiakan vegetatif secara buatan itu memerlukan alat dan bahan yang steril. Ya, ketepatan alat dan bahan itu menentukan pertumbuhan atau keberhasilan dari perkembangbiakan secara vegetatif. Ya. Berikutnya harus steril dan apa? Keterampilan. Nah, kehati-hatian dalam membuat atau perbanyakan vegetatif. Ya, keterampilan itu diperlukan. Ya, kehati-hatian agar tanaman yang nantinya dijadikan bibit itu bisa sama baiknya. Oke? Ada yang perlu tambahkan? Oke, kalau tidak ada, kalau tadi kita sudah pelajari pelajaran hari ini, yaitu apa? Pelajaran tentang apa? Coba. Ya, penyiapan bibit tanaman-tanaman hias. Nah, harus ada kesimpulan atau dari beberapa kelompok harus bisa menyimpulkan. Dari kelompoknya Rizky, silakan. Banyak tanaman secara vegetatif. Ya, vegetatif dan generatif. Ada yang lain? Vegetatif itu tadi ada berapa? Wah, silakan. Rizky. Vegetatif buatan dan vegetatif alami. Vegetatif buatan dan alami. Nah, sekarang kelompoknya Titis, apa yang bisa disebutkan dari pelajaran hari ini? Oke,
Buatan. Yang buatan apa? Contohnya yang buatan? Stek. Terus apa lagi? Cangkok. Apa lagi? Sambung. Apa? Tempel. Barundo. Nah, itu beberapa proses vegetatif buatan. Jadi untuk kriteria bibit tanaman hias sendiri apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Harus seragam. Jadi pembibitan itu harus seragam, baik umur, ukuran, dan lain sebagainya. Terus bebas dari hama dan penyakit. Terus sehat ya. Jadi itu merupakan kriteria bibit tanaman hias yang baik. Nah, bibit unggul, bukan bibit unggul. Apakah bisa dipahami dari pelajaran hari ini? Nah, baik. Kalau begitu kalian harus tetap belajar ya. Harus belajar, semangat belajar untuk datang ke sekolah menimba ilmu. Jangan sampai sakit, harus sehat terus. Ya, dijaga kesehatan dan kondisi tubuh. Ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan pertemuan yaitu cara pembuatan apa? Perbanyakan vegetatif buatan ya. Materi berikutnya nanti di situ ada kriteria alat dan bahannya saya jelaskan minggu depan ya. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini silakan ditutup dengan doa. Doa saya pimpin langsung ya. Marilah kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut agar kita mendapatkan ilmunya berkah ya. Berdoa mulai. Oke, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.